Halo, selamat datang sahabat-sahabat saya di channel Bapak-Bapak Punya Hobi. Di channel ini biasanya saya membahas tentang konten-konten hobi saya sebagai seorang bapak-bapak, namun bapak-bapak muda ya. Jadi hobi-hobi saya itu biasanya saya share di channel ini. Semoga enjoy ya. Nanti silahkan saksikan video-video saya yang lainnya. Tidak hanya seputar mobil Karimun, tidak hanya seputar mobil Fortuner, tapi juga ada mini Aviary, ada juga motor klasik Honda C70. Pokoknya hobi-hobi saya terkait soal ikan juga ada. Langsung saja di konten kali ini saya akan sharing terkait pengalaman saya kurang lebih sekitar 3 tahunan saya memakai mobil Karimun Estilo ini ya. Ini sebenarnya mobil untuk istri saya, jadi yang lebih pakai itu kesehariannya istri saya. Kalau saya pakai yang Fortuner itu. Nah, tapi saya juga sering pakai ini ya, namanya mobil suami istri ya, kadang-kadang gantian gitu. Oke, jadi kali ini saya akan sharing beberapa kelebihan dan kekurangan Karimun Estilo ini, terutama bagi sahabat-sahabat saya yang mungkin belum tahu tentang mobil ini, atau ingin membeli mobil ini, atau justru sudah membeli mobil ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan ya, mobil Karimun Estilo saya ini tahun 2007. Ini platnya Wonogiri, Jawa Tengah, tapi saya tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian ini yang 4 silinder. Nah, kalau yang new Karimun Estilo itu 3 silinder, kalau yang ini 4 silinder. Jadi untuk tarikannya memang lebih bagus menurut saya ya. Oke, langsung saja. Untuk kelebihan mobil Karimun Estilo ini, yang pertama, bodinya itu bagus menurut saya ya. Daripada yang new Karimun Estilo, saya lebih suka yang Estilo ini. Menurut saya, untuk selera saya itu saya lebih suka ini karena kelihatan lebih maco dan kelihatan lebih lebih keren menurut saya. Kemudian selain terkait bodinya yang menurut saya unik, yang kedua kelebihan dari mobil ini adalah di mesinnya. Mesinnya itu 4 silinder. Dibandingkan wagon terus new Karimun atau NKE itu kan 3 silinder, otomatis mesin Karimun Estilo ini lebih memiliki performa yang powerful daripada yang 3 silinder. Tarikannya juga lebih enteng, lebih lebih bertenaga, begitulah kira-kira seperti itu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, kelebihan Karimun Estilo ini adalah irit ya, irit bahan bakar. Meskipun 4 silinder, penggunaan atau konsumsi BBM-nya itu sangat irit sekali, dan ini bisa diisi dengan pertalite ya. Itu irit sekali, mungkin 1:15 atau 1:14 itu sampai. Pokoknya saya kalau ngisi biasanya full tank atau 300.000, wah itu udah lebih dari 1 minggu lebih itu, padahal setiap hari PP sekitar 40 kilometeran setiap hari PP, dan memang iritnya luar biasa, hampir seperti motor gitu. Dibandingkan dengan Fortuner saya itu, karena itu bensin ya, itu boros sekali. Kemudian kelebihan yang berikutnya, mobil Karimun Estilo ini bandel ya. Dia itu bandel sekali. Jadi semenjak saya pakai kurang lebih 3 tahun, saya itu belum pernah trouble di bagian mesin. Mesin ya, artinya di bagian dalam mesin tuh belum pernah trouble ya. Kalau trouble biasa-biasa itu pernah, misalkan ganti fan bel itu pernah, korok radiator juga pernah, tapi secara keseluruhan mesinnya itu bandel. Jadi cocok sekali untuk harian. Kemudian kelebihan yang berikutnya, untuk interiornya menurut saya juga cukup bagus ya, artinya tidak terlalu kuno banget lah. Bisa kita lihat ya, dashboardnya, desainnya itu menurut saya sudah cukup dilihat, looknya itu seperti mobil-mobil zaman sekarang ya, nggak begitu ketinggalan lah, meskipun mobil ini tahun 2007. Untuk desainnya saya cukup suka. Memang Suzuki itu desainnya nggak neko-neko ya, tetapi masih stylish lah, kira-kira begitu. Dan kelebihan berikutnya, mobil ini bisa nyelip-nyelip ya, karena mobil ini kan kecil. Kelebihannya ya, kalau kita di jalanan yang rame, misalkan padat macet gitu ya, kita bisa nyelip-nyelip lah. Gang-gang sempit itu kita bisa masuk.
kelebihannya itu. Sekarang kita lanjut ke kekurangan ya, kekurangan dari Karimun Estilo. Ya namanya mobil pasti plus minus lah. Nah, untuk kekurangan yang pertama itu ada di getaran mesin ya. Jadi getaran mesin menurut saya itu terlalu besar dan cukup berisik ya. Jadi dia itu tembus sampai ke dalam. Jadi misalkan kita mengemudi di dalam, itu getaran mesinnya itu sangat terasa ya, terutama di leading awalan lah, di awalan itu getarannya cukup kerasa. Apalagi kalau AC dinyalakan itu getarannya memang kerasa. Dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain itu kan biasanya cukup senyap ya. Kalau ini ya masuk tembus ke dalam lah, itu nggak tahu. Biasanya teman-teman ada yang ditambahi peredam lagi supaya kedapnya itu semakin lebih benar-benar kedap gitu. Kemudian untuk kelemahan berikutnya itu ada di kaki-kaki. Nah, kaki-kaki terutama yang bagian depan ya, itu menurut saya cukup sering trouble dan kurang nyaman lah. Entah itu berbunyi gluduk-gluduk, suspensinya itu tidak begitu senyap ya. Jadi secara kenyamanan ketika kita berkemudi di jalanan yang kurang bagus itu ya agak geludakan gitu loh, suspensinya kurang empuk gitulah. Padahal ini sekok sudah saya ganti baru orisinil dari Suzuki, tapi ya tetap saja menurut saya itu masih kurang nyaman di suspensinya. Kemudian kelemahan yang berikutnya itu masih nyambung dengan tadi ya, getaran mesin. Nah, getaran mesin itu ketika kita nyalakan, getaran mesin yang masuk ke dalam itu akhirnya sampai di di dashboard, seperti tempat koin, asbak ini jadi ikut bergetar, tempat minum ini menjadi bergetar. Dan getarannya itu bahkan ketika ini kita tutup begini ya, mesin nyala terus itu dia ikut bergetar, dia bunyi ya. Ini mungkin masalah klasik ya, yang punya Karimun pasti pernah ngalamin. Kadang sampai saya ganjel kertas gitu biar nggak bunyi, soalnya agak ganggu juga sih. Tapi ya gimana lagi, memang adanya seperti ini. Ini menurut saya kelemahan. Kemudian kelemahan berikutnya itu ada di power steering. Jadi power steering mobil Karimun Estilo ini menurut saya juga tidak terlalu ringan, agak berat juga. Kemarin saya tuh udah servis rak setir dan sebagainya, ya tetap nggak ringan-ringan banget lah, tapi ya udah mendingan lah daripada mobil yang tanpa power steering. Untuk kelemahan selanjutnya ini di belakang itu tidak ada wipernya ya. Menurut saya ini juga kelemahan, karena kalau pas hujan itu kerasa banget, kita itu butuh wiper sebenarnya di kaca belakang, tapi ini nggak ada. Jadi menurut saya itu juga sebuah kelemahan. Oke, untuk kelemahannya mungkin sementara baru itu ya yang menurut saya sangat terasa ketika saya memakai. Selebihnya secara overall mobil ini nyaman, irit, bandel, dan harga jualnya itu juga cukup stabil ya. Dan ini saya sudah melakukan beberapa modif ya, seperti mengganti spion. Ini saya pakai dari spion Honda City, kemudian saya pakai spoiler Honda Jazz. Jadi saya sudah memakai beberapa variasi, termasuk ini kaca film saya ganti yang lebih gelap, yang 80%, kemudian yang di kaca depan ini 40%. Dan salah satu lagi, oh ya kelupaan, kelemahan dari mobil ini, pajaknya masih relatif tinggi ya, karena mobil ini kan CBU ya, build up dari India kalau tidak salah. Jadi untuk pajaknya itu masih cukup tinggi dibandingkan dengan mobil-mobil misalkan LCGC gitu ya. Kalau pajaknya tinggi, jadi masih sekitar 1.200.000-an untuk di tahun 2024 dengan mobil Karimun rakitan tahun 2007. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman juga ingin sharing pengalaman memakai Karimun Estilo ini, silahkan tulis juga. Jangan lupa dukung channel saya di Bapak-Bapak Punya Hobi, biar nanti bisa nonton video-video selanjutnya, tidak kelewatan. Ada konten-konten saya menarik seputar Mini Aviary, kemudian mobil Fortuner, dan juga saya ada konten tentang ini motor klasik saya loh, Honda C70 klasik. Oke, terima kasih yang sudah menonton.